Rahayu, selamat malam Bapak dan Ibu semua. Terima kasih masih mengikuti kelas latihan bersama kita ya. Ini hari Rabu untuk menggantikan kemarin yang bolong-bolong harinya ya. Jadi ditambal sulam di hari ini. Baik. Kemarin pada saat latihan hari Minggu, saya sudah memberikan satu ulasan dan juga kita berlatih bersama tentang cara memasuki konsentrasi yang terserap atau jana yang pertama ya. Jadi di dalam meditasi samatha ini kita namanya meditasi samatha, yaitu meditasi konsentrasi. Samatha artinya konsentrasi terserap tenang ya. Meditasi ketenangan atau meditasi konsentrasi atau meditasi terserap ini itu memiliki 8 tingkat konsentrasi terserap ya. 4 tingkat itu berkaitan dengan fisik, 4 tingkat selebihnya itu berkaitan dengan pikiran. Nah, umumnya rata-rata di kita rumah tangga ya itu mentok maksimal itu hanya sampai di 4 level tingkat konsentrasi yang terserap umumnya. Nah, sementara kalau misalnya para yogi yang memang sehari-hari pekerjaannya itu bermeditasi, itu bisa mengembangkan sampai 4 level ke atas, ya. Konsentrasi terserap di pikiran. Nah, sementara itu yang kita latih ini adalah meditasi elemen api, ya. Atau di dalam bahasa Pali disebut sebagai Tejo Kasina. Tejo Kasina ini kalau di dalam kitab memang ditulis hanya akan mentok sampai ke jana yang keempat, ya. Tetapi pada praktiknya Tejo Kasina ini bisa ditingkatkan hingga mencapai jana yang keenam atau tingkat konsentrasi yang keenam. Ya. Tingkat konsentrasi yang ke-1 ya itu adalah berkaitan dengan tubuh fisik ya. Dan itu pada saat kita mencapai tingkat konsentrasi yang pertama ya, kita masih bisa merasakan tubuh dan kita masih jatuh bangun di dalam membangun konsentrasi ya. Jadi nanti berapa menit kita masuk ke dalam konsentrasi yang terserap, tapi kemudian kita keluar lagi. Nanti masuk lagi, nanti keluar lagi. Itu masih jatuh bangun, objeknya itu masih berubah-ubah. Ya. Nanti pikiran kabur, kemudian pikiran kembali lagi, fokus lagi. Kabur, fokus lagi. Masih seperti itu. Itu konsentrasi terserap pada jana yang pertama. Tetapi ketika kita masuk ke dalam konsentrasi terserap atau jana yang kedua, ya, itu pikiran sudah tidak lari-lari lagi. Pikiran sudah langsung fokus terserap. Ya. Pikiran tidak keluar melamun, ya. tidak tidak menghayal lagi. Itu sudah langsung fokus. Ya. Dan itu bisa difokuskan untuk satu jeda waktu tertentu. Ya. Misalnya kalau di jana yang pertama hanya beberapa menit ya, 5-10 menit begitu, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Ya, ketika jana yang kedua, extend-nya lebih panjang. Konstan misalnya 30 menit sampai dengan 60 menit ya, kemudian baru keluar. Nanti untuk jeda waktu segitu lagi, kemudian keluar lagi. Itu waktunya lebih panjang, terserapnya. Ketika memasuki kondisi konsentrasi terserap yang ketiga, itu waktunya jauh lebih panjang lagi. Jauh lebih panjang lagi. Karena pada saat kita memasuki konsentrasi terserap yang ketiga atau jana ketiga, itu pikiran begitu gembira, begitu bahagia. Saat itu biasanya muncul suatu ide bahwa jika saya harus duduk seperti ini seharian, itu sangat menyenangkan. Saya tidak akan ada masalah. Jadi mungkin Anda bisa duduk ya lebih dari 2 jam, 2 sampai 4 jam kurang lebih.
jika Anda memasuki konsentrasi terserap yang ketiga. Ya. Kemudian ketika Anda memasuki konsentrasi terserap yang keempat, ya, itu juga extend-nya lebih panjang. Saya pernah yang terlama yang pernah saya lakukan itu kurang lebih sekitar 4 jam 15 menit. Nah, ya, 4 jam 15 menit. Teman saya orang Kamboja waktu itu, dia sekali duduk tidak bergerak itu bisa kurang lebih sekitar 10 jam. Ya. Tetapi ini bukan suatu masalah, ya, bukan soal siapa bisa duduk lebih lama, karena ternyata kodok itu bisa duduk lebih lama, ya, bisa berhari-hari. Kalau ayam sedang mengerami telur, ya, itu bisa berhari-hari juga duduknya. Nah, jadi bukan masalah siapa duduk lebih lama, tetapi masalah bagaimana pikiran itu diarahkan dengan baik. Nah, kenapa di dalam meditasi elemen api ini kemarin saya justru mengajarkan jananya itu menggunakan meta bawana. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ketika kita belajar meditasi elemen api, ya kita akan menguasai dua metode sekaligus, yaitu metode api itu sendiri dan juga metode meta atau meditasi cinta kasih. Metode meta atau meditasi cinta kasih itu kita tujukan kepada diri kita sendiri, ya, seperti yang sudah kita lapis selama ini. Kita mengarahkan cinta kasih pada diri kita, ya. Kita berbicara dengan diri kita, karena kita selalu berbicara dengan orang, kita tidak pernah berbicara dengan diri kita. Kita mendengarkan diri kita, ya. Kita berterima kasih, kita meminta maaf kepada diri kita sendiri, dan kemudian kita memberikan harapan baik untuk diri kita sendiri. Ini menenangkan. Ini akan mengarahkan kita pada konsentrasi yang terserap. Ya. Nah, karena ini adalah tahap persiapan, ya, di dalam meditasi elemen api seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sejak awal kali berlatih meditasi elemen api ini, bahwa ini merupakan fondasi dasar. Ya. Sebelum kita bermain dengan api, kita sudah menyiapkan airnya dulu. Dan kita menyediakan wadahnya dulu. Meditasi meta dan meditasi nafas atau anapanasati itu adalah dua metode yang memungkinkan kita sangat mudah untuk memasuki jhana atau konsentrasi terserap. Dua metode ini sangat mudah, ya, bagi siapapun untuk memasuki konsentrasi terserap atau jhana. Nah, jadi dengan mengajarkan bagaimana memasuki kondisi jhana di dalam metode meditasi meta, saya sebetulnya ingin membuat pikiran Anda itu terbiasa, mengetahui bahwa, oh ini loh yang disebut sebagai kondisi jhana. Ya. Karena jhana di dalam meditasi elemen api itu sulit untuk dicapai, ya setidaknya pikiran Anda itu sudah merekam, oh ini loh kondisi jhana. Sehingga ketika pikiran sudah terbiasa merekam, pikiran tahu rutenya, ketika dialihkan kepada meditasi elemen api, pikiran tidak terlalu lama untuk beradaptasi. Seperti halnya ketika saya mengajarkan kepada Anda sejak pertama kali bahwa jangan langsung memejamkan mata ketika Anda bermeditasi, tetapi tegakkan badan, buka matanya tetap, kemudian sadari tubuh, kendorkan ketegangan perlahan, ya, body scanning, ya, part by part, ya, bagian demi bagian. Dan Anda membuktikan sendiri, ini membuat pikiran Anda mengendap perlahan, membuat kesadarannya itu naik perlahan. Dan bahkan ketika Anda praktikkan di dalam tidur Anda lebih enak, karena pikiran Anda bisa beristirahat juga bertahap. Pikiran Anda istirahatnya lebih baik daripada ketika Anda langsung memejamkan mata. Dan Anda sendiri juga sudah membuktikan bahwa ketika Anda memejamkan mata perlahan, ya, itu konsentrasi dibangun lebih baik daripada ketika Anda langsung memejamkan mata saat bermeditasi. Dan Anda sudah membuktikan juga bahwa api itu akan muncul,
ya terasa sangat dominan ketika pikiran diendapkan perlahan. Nah, oleh karena itu di dalam latihan meditasi meta ini, saya juga ingin membiasakan pikiran Anda untuk tahu seperti apa kondisi jana. Setelah pikiran merekam, kemudian pikiran terbiasa dengan kondisi ini, pikiran tahu rutenya, pikiran tahu apa yang bisa menimbulkan jana, ya. Kemudian ketika dialihkan kepada meditasi elemen api, pikiran itu langsung cepat beradaptasi dan langsung bisa masuk ke dalam jana api. Ya. Atau kita mencapai radiasi api. Nah, ini memang satu-satunya cara yang paling mudah ya dengan cara mengembangkan meta. Nah, kenapa kita tidak mengembangkan nafas ya? Sejak dari pertama saya sudah menyampaikan bahwa ketika kita berlatih meditasi elemen api itu sangat dilarang sekali berlatih meditasi nafas bersamaan. Ya. Terkecuali bagi meditator yang sudah advance, ya, yang sudah expert, ya, yang sudah berpengalaman, tidak menjadi masalah. Tetapi untuk pemula, ya, ketika kita menambahkan udara kepada api, maka apinya akan menjadi besar dan ini menjadi tidak terkendali. Ya. Dan ini akan menimbulkan banyak sekali problem nantinya. Ya. Sebagaimana yang sudah pernah saya share juga sebelumnya, ya, baik di Facebook maupun di kelas, ya, WA group maupun di Telegram group, ya. Sudah ada kejadian ya orang-orang yang punya pengalaman buruk ya ketika apinya tidak terkendali. Nah, baik. Hari ini kita masih latih meditasi elemen api, ya. Kita mengembangkan fondasinya yaitu dengan melalui latihan meta. Ya. Tangannya disatukan seperti ini, kemudian diletakkan seperti ini. Silakan duduk yang nyaman, badannya tegak. Tangannya disatukan sehingga solid, ya, kesadarannya menjadi solid, energinya berputar solid di dalam tubuh. Kemudian arahkan pandangan ke bawah, depan, sejauh kurang lebih sekitar 50 cm sampai 1 meter. Mata tetap terbuka, tenangkan tubuh dan pikiran. Mata tetap terbuka, rasakan seluruh tubuh, kendorkan seluruh bagian tubuh bersamaan, tenangkan pikiran, selaraskan pikiran dengan suara-suara di sekitar. Baik, sekarang di saat bersamaan kita merasakan seluruh tubuh. Sekarang arahkan kesadaran untuk merasakan kulit kepala. Kendorkan kulit kepala.
Mata tetap terbuka, kendorkan kulit kepala. Kemudian kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, kendorkan telinga, dengarkan suara keheningan di telinga. Semakin kendor telinga, suara keheningan itu semakin jelas. Kemudian kendorkan pipi, sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Tersenyumlah untuk diri Anda sendiri. Kemudian rasakan kepala bagian belakang, kendorkan kepala bagian belakang. Kemudian sekarang kendorkan leher, jatuhkan pundak, lemaskan tangan sampai ke jari-jari, rasakan sentuhan pada kedua tangan, lembutkan sentuhan pada kedua tangan, kemudian tegakkan badan tetapi santai, kendorkan otot dada. Sekarang kendorkan otot perut, kemudian kendorkan pinggul dan kaki, rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai,
Sekarang dengan mata masih tetap terbuka, rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan, tenangkan tubuh dan juga pikiran. Tetap tersenyum, kendorkan kulit kepala. Kendorkan kulit kepala jauh sampai ke dalam. Kemudian kendorkan wajah, kendorkan kening, kendorkan alis, kendorkan kelopak mata, kemudian pejamkan matanya perlahan dan rasakan sentuhan pada kedua kelopak mata. Kendorkan bola mata. Tenangkan bola matanya yang bergetar. Sekarang kendorkan telinga. Dengarkan suara keheningan di telinga semakin jelas. Kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah. Untuk diri Anda sendiri tentunya tersenyumnya. Senyum terbaik untuk diri sendiri. Sekarang kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Dengan senyum terbaik untuk diri Anda, dengarkan suara keheningan di telinga, kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kemudian kendorkan seluruh bagian leher. Kendorkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari, rasakan kembali sentuhan di antara dua tangan bersamaan.
Anda kehilangan kedua tangan saat ini. Kemudian tegakkan badan, tapi santai. Kendorkan otot dada jauh sampai ke dalam. Tetap tersenyum untuk diri sendiri. Dengarkan suara keheningan di telinga. Kendorkan otot perut jauh sampai ke dalam rongga perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki, rasakan sentuhannya dengan lantai. Sekarang, secara keseluruhan, rasakan seluruh tubuh bersamaan. Temukan jika ada bagian, baik di luar maupun di dalam, yang belum kendor. Kendorkan. Tersenyum untuk diri Anda sendiri, dan dengarkan suara keheningan di telinga. Kemudian, sekarang, mari kita berbicara dengan diri kita sendiri, sambil merasakan seluruh tubuh bersamaan, merasakan senyum ya, untuk diri sendiri, kemudian mendengarkan suara keheningan di telinga. Kita berbicara dengan diri sendiri. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Rasakan reaksi dari tubuh Anda. Tersenyum yang indah untuk diri Anda sendiri, pastikan itu. Dengarkan suara keheningan di telinga, dan masuk ke dalam kesadaran tubuh lebih dalam. Kendorkan seluruh bagian.
Pastikan semuanya beristirahat dengan baik. Pastikan Anda memiliki senyum terbaik untuk diri Anda sendiri. Pastikan Anda mendengarkan dengan jelas suara keheningan di telinga. Dan pastikan Anda masuk ke dalam kesadaran tubuh lebih dalam. Pastikan semuanya beristirahat dengan baik. Sekarang, rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Mungkin nafas terasa, rasakan saja nafas, tapi tidak usah difokuskan. Mari kita berbicara dari hati ke hati.
dengan tubuh dan rasakan bagaimana reaksi tubuh ketika kita berbicara dengannya. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Tersenyumlah untuk diri Anda sendiri. Kembali dengarkan suara keheningan di telinga. Pastikan setiap bagian tubuh beristirahat dengan baik.
Sekarang rasakan kembali seluruh tubuh bersamaan. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Anda mungkin merasakan nafas. Rasakan saja, tetapi tidak perlu dipusatkan. Mari kita berbicara kembali dengan tubuh dari hati ke hati dan rasakan reaksi yang ditimbulkan oleh tubuh pada saat kita berbicara dengannya. Kita berbicara sungguh-sungguh dengan tubuh. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Rasakan reaksi tubuh dan pikiran. Tersenyumlah untuk diri Anda sendiri yang terbaik. Dengarkan suara keheningan di telinga. Menyelam ke dalam kesadaran tubuh yang terdalam. Merasakan seluruh bagian tubuh bersamaan. Dan pastikan seluruh bagian beristirahat dengan baik.
Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan. Dengarkan kembali suara di sekitar. Rasakan udara di sekitar kulit. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. Hampir 35 menit kurang lebih. Baik, Bapak Ibu. Tentu saja kita memiliki berbagai macam masalah di dalam hidup. Setiap hari kita bergelut dengan berbagai macam permasalahan. Dan tentu saja semua orang tahu bahwa meditasi itu tidak menyelesaikan masalah. Kita mau bermeditasi seperti apapun, masalah itu tetap berjalan. Tetapi setidaknya kita memberikan kesempatan kepada pikiran dan kepada tubuh untuk beristirahat sejenak di tengah-tengah masalah. Ya. Jika kita tidak memberikan kesempatan kepada pikiran dan tubuh untuk beristirahat, maka seperti yang sudah Anda ketahui, ya, pada latihan-latihan sebelumnya kita sudah belajar, ya, setiap ketegangan pada tubuh dan pikiran, jika ditumpuk terlalu lama, tidak diurai segera, itu terakumulasi, itu akan menimbulkan racun, dan itu akan menyebabkan munculnya berbagai macam penyakit yang nantinya bahkan bisa berbahaya. Ini juga Anda pasti sudah sangat paham dari latihan-latihan sebelumnya. Ya. Oleh karenanya, karena kita tahu bahwa meditasi tidak bisa menyelesaikan masalah apapun yang dihadapi, ya, tetapi kita butuh waktu, kita butuh kesempatan. Ya, walaupun itu sejenak, istirahatkan pikiran, istirahatkan tubuh. Dan Anda sudah tahu rutenya, Anda sudah tahu caranya. Sederhanakan pikiran sebanyak mungkin, ya, enjoy the moment, ya, nikmati setiap kesempatan yang ada ketika Anda mau menarik diri sejenak, ya. Tinggalkan setiap permasalahan itu sejenak, ya, karena kita tahu itu tidak mungkin bisa selesai dengan cepat, ya. Tinggalkan sejenak hanya untuk beberapa menit. Berikan ruang bagi pikiran, bagi tubuh untuk beristirahat, memulihkan dirinya sendiri. Setelah tubuh dan pikiran memiliki ruang, memiliki kesempatan untuk beristirahat, untuk memulihkan dirinya sendiri, maka akan ada kekuatan yang muncul, ada keberanian, ada suatu inisiatif, ya, yang lebih baik di dalam penyelesaian masalah-masalah itu. Karena pikiran kita sudah terbiasa ditata, diarahkan, dan pikiran kita sudah terbiasa untuk mendapatkan sesuatu secara terukur, ya, maka ketika kebiasaan-kebiasaan ini sudah membekas di dalam pikiran kita, di dalam kesadaran kita, pada saat kita menghadapi suatu masalah yang berat, pikiran langsung membuat ukuran tentang kemampuan dirinya dalam menghadapi masalah itu. Pikiran sudah langsung tahu, oh, ada suatu masalah yang besar, yang berat. Apakah masalah ini bisa diselesaikan oleh saya? Jika jawabannya adalah bisa diselesaikan, pikiran akan tenang, hati akan tenang. Tetapi jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, hati juga tidak perlu risau. Kenapa? Tidak dapat diselesaikan, pasrah saja. Apapun resikonya, saya berani menghadapi. Karena saya tidak dapat menyelesaikan ini untuk saat ini. Lebih baik saya duduk, minum kopi,
minum teh, saya menenangkan diri, saya berbicara dengan orang-orang yang saya kasihi, ya, dan kemudian saya bersiap menghadapi risiko itu. Tetapi jika masalah itu bisa diselesaikan, pikiran juga akan membuat ukuran. Penyelesaiannya seperti apa? Kapan waktunya? Sekarang atau nanti? Itu semua akan terstruktur, ya. Jadi itu akan membuat hati kita itu lebih siap menghadapi setiap problem apapun. Bahkan ketika permasalahan itu tidak bisa diselesaikan sekalipun, ketika kita lebih banyak pasrahnya, ya, sambil menikmati setiap momen yang tersisa, ya barangkali, mungkin ketika di sela-sela kepasrahan itu ada suatu pertolongan datang dari orang-orang yang tidak terduga, ya, atau mungkin ya entah dari mana. Seringkali terjadi demikian. Oleh karenanya, karena pikiran kita terbiasa diarahkan, biasa ditata, ya, kemudian pikiran terbiasa mendapatkan sesuatu yang terukur, ya, ini akan berdampak sekali dengan mental kita setiap hari. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu, memang meditasi tidak menyelesaikan masalah apapun, tetapi setidaknya kita memberikan ruang bagi tubuh dan pikiran beristirahat sejenak, memulihkan dirinya. Dan kita tidak membiarkan setiap ketegangan di dalam tubuh ataupun pikiran setelah bergulat dengan berbagai macam gejolak emosi, itu tersimpan terlalu lama, ya, terakumulasi dan kemudian menjadi beracun dan kemudian akan melukai diri kita sendiri dengan berbagai macam cara, ya, dan menimbulkan berbagai macam penyakit yang berbahaya. Kita urus segera. Nah, ini adalah kualitas mental yang harus kita miliki, ya, dalam kehidupan sehari-hari, dan itu kita dapatkan ketika kita berlatih meditasi dengan baik. Nah, baik, besok hari Jumat kita akan berlatih meditasi elemen api, metode pokok, ya. Kita akan berseling-seling, 1 hari berlatih meta, memasuki jana yang pertama, paling tidak. Kemudian kita akan berlatih meditasi elemen api pokok, ya. Dan kita mencoba untuk memasuki jana yang pertama dengan metode, dengan pengalaman yang sudah didapatkan ketika memasuki kondisi terserap dari meditasi meta, ya. Anda tentu merasakan ketika pikiran diam, walaupun itu hanya beberapa detik, ya, atau mungkin beberapa menit saja, 1 atau 2 menit, pikiran diam, pikiran hening, solid, ya, itu adalah suatu suasana yang sangat nyaman. Sebelum kemudian pikiran berpencar kembali. Tetapi Anda sudah tahu caranya untuk mengembalikan ke kondisi itu. Dan Anda belajar untuk mengarahkan pikiran Anda kembali kepada kondisi itu. Gitu. Ini akan menjadi satu kebiasaan, ya, akan menjadi satu kebiasaan, dan kemudian akan menjadi suatu karakter, ya. Saya belum akan uraikan hari ini, ya, biar Anda penasaran pada latihan selanjutnya. Kira-kira itu saja yang ingin saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, panjang usia, harapan-harapan baiknya tercapai. Sama-sama, Bobo. Makasih, Romo. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Romo. Adi. Namo Buddhaya. Terima kasih semuanya.